Kalau ditanya mana yang kuanggap rumah, Surabaya atau Jember, bagiku keduanya tuh rumah. Jember adalah kota di mana aku lahir dan besar, dan juga kota di mana mostly keluarga aku tinggal. Pastinya ada banyak banget kenangan yang tersimpan di kotaku ini. Kalau Surabaya sendiri, itu tempat di mana aku berkembang, struggling sendirian, buat menyusun mimpi-mimpi yang udah aku bayangkan di kota masa kecil. Cailah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my YouTube channel. Hai, aku Rembransela. Di channel ini aku akan bahas video seputar dunia kerja, dunia perkuliahan, dan juga lifestyle. Jadi buat kamu yang belum subscribe channel ini, buruan subscribe dan klik lonceng notifikasinya ya. Finally, kita ketemu lagi ya. Setelah kurang lebih 3 bulanan aku nggak sempet bikin dan juga upload video. Mohon maaf banget, karena memang ada beberapa hal yang harus aku urusin dulu. Cailah, sok sibuk gitu ya. Tapi memang bener sih, karena beberapa waktu ke belakang nih, aku harus mondar-mandir Jember Surabaya buat ngurusin pindah kependudukanku dari Jember ke Surabaya. Di video ini aku nggak bakalan cerita alasan aku kenapa pindah kependudukan dari Jember ke Surabaya, karena mungkin kalian nggak peduli. Tapi di video ini aku akan sharing, aku akan bahas pengalaman merantau aku di Surabaya ini. Karena ternyata tuh nggak terasa aku udah stay di kota ini tuh kurang lebih 7 tahun. Mulai dari tahun 2015 sejak aku jadi mahasiswa. Jadi harapan aku semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin mau merantau untuk kuliah, kerja, atau mungkin yang lainnya. As you know ya, Surabaya sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur dan juga Surabaya ini adalah kota metropolitan kedua terbesar di Indonesia setelah Jakarta, dari kepadatan penduduknya dan juga dari sektor bisnisnya. Yang pertama mungkin kita bahas dulu dari yang orang-orang biasanya judge tentang Surabaya, yaitu panas banget di Surabaya ini. Bahkan katanya panasnya Surabaya tuh bisa dijadiin simulasi di padang mahsyar nanti. Wah, parah sih, ini kebangetan nih ya perumpamaannya. Tapi bener nggak ya kira-kira? Dari aku yang dulu tinggal di Jember dengan suhu rata-rata tuh ya kalau dingin di kisaran 21-24 derajat Celcius, yang menurutku nih mau pagi, siang, sore, malam air di Jember tuh tetap dingin. Dan kalau misalnya panas itu rata-rata panasnya sampai 30-32 derajat lah kurang lebih. Sedangkan kalau di Surabaya nih dinginnya aja tuh ya di kisaran 24-25 derajat Celcius. Panasnya itu bisa sampai 34-37 derajat Celcius. Kebayangkan panasnya tuh kayak gimana. Emang panas banget sih di Surabaya itu. Apalagi nih ya kalau pas kalian nyetir motor panas-panas jam 12 siang, ditambah macet, lampu merahnya lama banget. Aduh, pokoknya udah berasa kayak kerupuk gitu ya. Jadi aku di Surabaya itu APD lengkap kayak sarung tangan, kacamata, masker, kaos kaki itu udah wajib banget buat dipakai kalau motoran. Untuk awal pindahan dari Jember ke Surabaya, perubahan cuacanya tuh kerasa banget sih. Dari yang di Jember tuh biasanya aku nggak pernah pakai kipas angin karena emang cuacanya dingin banget. Di Surabaya ini aku sampai punya 2 kipas angin di kosan karena emang buat gantian gitu loh. Karena nggak bisa aku diem di kosan tanpa kipas angin sama sekali tuh nggak bisa. Jadi yang kedua, Surabaya tuh biaya hidupnya mahal nggak sih? Kalau ngomongin soal biaya, menurutku mahal atau murah ini bener-bener relatif ya, karena tergantung individunya masing-masing. Karena emang cara setiap orang buat spend money itu ya beda-beda. Kalau menurut aku di Surabaya tuh beragam sih. Kalian bisa memutuskan untuk makan dengan biaya yang minim juga, itu ada. Tapi kalau kalian juga mau hedon, di Surabaya itu juga nggak kalah banyak tempat-tempatnya. Kalau buat makan nih ya, di Surabaya tuh rata-rata kalau misalkan kayak nasi campur, pecel, nasi goreng, mie ayam, penyetan, nasi padang, itu kisaran di harga 10.000 sampai 15.000 tuh dapat. Itu rata-ratanya. Tapi bisa juga kalau kita udah bisa beradaptasi gitu ya dengan baik, kita tuh juga bisa nemu loh kayak misalkan ada nasgor 5.000 di Surabaya, ada mie ayam 6.000, mie ayam 7.000. Itu udah banyak banget. Nasi pecel juga 7.000, 8.000 tuh masih ada. Tergantung dari kitanya tadi, kita mau makan kenyang atau makan mewah.
Tapi nih ya, saran aku buat anak kosan nih, better banget kalau teman-teman itu sempetin buat masak di kosan. Bawa magicom atau beli magicom gitu ya dari rumah. Kalau mau ngopi cantik atau makan cantik di Surabaya tuh ya rata-rata di kisaran 30.000 sampai 50.000 tuh udah dapat. Jadi biasanya aku spend money buat makan doang satu bulan itu di kisaran 1,3 sampai 1,5 juta. Biasanya aku budget nih dalam satu hari, biasanya aku ngabisin uang buat makan itu sekitar 30 sampai 40 ribu. Dikaliin 30 hari, misal kurang lebih angkanya di 1,2 juta. Terus budget aku 1,5 nih, yang 300 ribu itu udah include buat jajan-jajan atau ngopi-ngopi cantiknya. Yang ketiga yaitu tempat tinggal. Kalau di Surabaya sebagai anak perantauan biasanya tuh bisa ngekos atau ngontrak ya. Kalau standar kosan di Surabaya itu rata-rata ada di range harga 400 sampai 800 ribu. Itu yang biasa, nggak yang eksklusif gitu ya. Harga tengah-tengahnya sih ya pastinya di angka 500 sampai 600 ribu. Kalau misalkan kita nyari di harga yang di bawah 400 ribu itu agak susah sih biasanya. Kita mesti masuk-masuk gang kayak gitu, terus aksesnya juga nggak mudah ke pasar atau mungkin ke jalan raya. Terus biasanya secara kebersihan itu juga kurang baik. Terus kalau misalkan mau nambah-nambah alat elektronik tuh mesti bayar-bayar, yang jatuhnya nanti bakalan tetap sama, jadi 400 ke atas kayak gitu. Sedangkan untuk di range harga 500 ribu sampai 600 ribu ini yang paling banyak ada di sekitaran Surabaya, terutama di lingkungan kampus. Itu banyak yang rata-rata dengan harga segitu. Ya rata-rata sih fasilitasnya jelas kayak kasur, lemari, meja belajar, dan ada juga beberapa kosan yang udah nyediain kipas angin. Dan di harga segini sih menurut aku dia masih dapat kamar mandi luar ya. Jadi barengan gitu kamar mandinya. Sedangkan kalau harga mulai dari 700 ribu ke atas itu berdasarkan yang aku tahu ya, survei kecil-kecilan nih ya, ada beberapa kosan yang nyediain fasilitas kamar mandi dalam. Terus juga kadang ada token listrik yang ngisi sendiri. Jadi kalian bisa lebih fleksibel dalam memilih bawa alat-alat elektronik apa aja. Terus juga biasanya udah disediain wifi. Buat kamu yang lagi persiapan merantau nih ya, kalian bisa pakai aplikasi dari Mami Kos. Aplikasi ini bisa membantu kamu dalam survei cari kosan di tempat perantauan nanti. Jadi misalkan teman-teman udah nyari nih di aplikasi Mami Kos dan ternyata udah nemu yang cocok. Teman-teman jangan langsung booking online dari aplikasi, tapi kontak dulu nih ownernya. Terus kalau misalnya ada waktu luang, teman-teman langsung survei dulu ke tempatnya. Jadi lihat cocok atau enggak secara langsung. Jadi daripada kalian udah boyongan nih, udah bawa barang banyak di kota besar gitu ya, di kota perantauan, terus kalian masih belum ada pandangan buat kosan, kalian mesti jalan tanya sana sini ke orang lain, kan gak efisien dan capek juga. Jadi mending lakukan riset terlebih dahulu, survei dulu di awal, jadi kalian bisa tenang pas bawa barang-barang. Pertimbangan aku yang paling utama dalam mencari kosan di awal masa merantau itu yaitu deket banget sama tempat jual makanan, entah itu pasar atau mungkin banyak warung-warung kayak gitu kan, karena biar mempermudah kita dalam beradaptasi. Jadi cari makan tuh nggak sulit dulu gitu lah ya. Oh ya, buat teman-teman yang kuliah, biasanya tuh juga ada beberapa kampus yang menyediakan fasilitas asrama buat para mahasiswa barunya. Ini bisa teman-teman manfaatin. Kayak aku dulu 1 tahun pertama tuh tinggal di asrama kampus aku. Dan itu harganya jauh banget lebih murah jatuhnya dibanding kita harus ngekos biasa. Salah sih waktu itu aku di asrama kampus jatuhnya sekitar 200 sampai 300 ribu per bulan. Dan itu udah free, nggak ada biaya apa-apa lagi. Belum lagi bisa dapat kenalan teman-teman baru dari fakultas yang lain juga, bisa menambah relasi. Nah, kurang lebih kayak gitu nih review singkat atau gambaran singkat mengenai kota Surabaya, dari cuacanya, tempat tinggalnya, sama makanannya kayak gimana gitu ya. Ya udah, segitu dulu video yang bisa aku share ke kalian. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe channelku buat yang belum. Kalian juga boleh komen di kolom komentar bawah kalau kalian ada pertanyaan atau ada saran buat video aku ke depannya. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.